Saudara dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di YouTube channel saya, di YouTube channel Willy Marpaung. Dan hari ini karena berhubung kita sedang menanti hari Pentakosta, di mana turunnya Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus, dan ada pendeta yang bernubuat bahwa di akhir-akhir ini, di hari-hari ini akan terjadi Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus akan kembali dicurahkan dengan begitu luar biasa, di mana akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa, di mana akan terjadi kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan akan dinyatakan. Itu sebabnya saya sangat berapi-api menyampaikan hal ini. Saya sangat bersuka cita, saya sangat bersemangat menyampaikan hal-hal semacam ini. Dan saya percaya, saya berdoa kiranya semua firman Tuhan yang saya bagikan, semua renungan yang saya bagikan, semua video yang saya buat, kiranya bisa mengobarkan api Roh Kudus di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, sehingga kita semua bergerak menjadi saksi Tuhan, sehingga kita semua bergerak melayani Tuhan, menginjil, memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai perintah agung. Saya mau bahas mengenai penginjilan 4.0 ya. Mungkin ketika saudara melihat judul daripada video ini, saudara gak heran, pasti ini si Willy ya, dia buat penginjilan 4.0. Ya karena ya itu si Willy itu orang pendidikan akuntansi, jadi dia ngerti yang era milenial gitu ya. Saudaraku, penginjilan gak boleh ketinggalan. Itu sebabnya saya mau bukakan mata rohani kita semuanya, mata rohani banyak orang. Dan saya percaya kiranya vlog pribadi saya ini bisa memberkati kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini. Dan biarlah ini boleh memberkati orang lainnya. Haleluya. Hari ini kita akan masuk, saya akan bahas mengenai penginjilan 4.0 atau penginjilan 4.0. Saya bukan menghilangkan esensi daripada penginjilan. Saya bukan mengubah esensi daripada penginjilan, tapi saya memperluas cara-cara penginjilan. Kita kembali kepada apa kata Alkitab, bagaimana Tuhan menyuruh kita, Tuhan memberitakan kepada kita untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan sertai kita sampai akhir zaman. Nah, kemudian ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Ini perintah agung, ini amanat agung. Upahnya itu apa? Upahnya itu mahkota kemuliaan. Ya, kalau orang percaya pada Yesus, dia pasti masuk surga. Kalau engkau percaya pada Yesus, engkau pasti masuk surga. Tapi jangan sampai engkau kehilangan mahkotamu. Jangan sampai di surga engkau jadi orang biasa. Sampailah engkau di surga dan dapatkanlah mahkota kemuliaanmu. Mahkota kemuliaan hanya bisa diterima, hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang mempunyai kehidupan yang menginjil. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan penginjilan. Penginjilan itu apa? Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Dan penginjilan itu artinya memberitakan Injil. Artinya apa? Memberitakan tentang Yesus yang mati di kayu salib itu. Memberitakan tentang apa yang Yesus lakukan untuk dunia ini, di mana Ia menanggung dosa kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir-akhir zaman ini kita tahu teknologi semakin luar biasa canggih. Era revolusi industri 4.0 ya. Revolusi industri keempat terjadi begitu luar biasanya di zaman ini, di mana semuanya serba online, semuanya serba scan. Dan ini semuanya sudah masuk ke dalam semua ranah aspek kehidupan. Karena saya orang pendidikan akuntansi, saya mahasiswa di pendidikan akuntansi, saya tahu bahwa dalam bidang pendidikan era revolusi 4.0 ini juga sudah masuk, di mana pendidikan itu sekarang tidaklah cukup memakai buku cetak saja, tapi bisa juga memakai e-book, bisa memakai banyak banyak media-media yang bisa dipakai. Itulah karena kemajuan zaman, dan banyak sekali literatur yang bisa diunggah melalui ponsel kita. Kemudian dalam bidang akuntansi kita tahu bahwa laporan keuangan sekarang bukan hanya ditulis, tapi sudah secara online dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Itu sebabnya juga
bidang penginjilan, karena saya tahu, saya percaya pengetahuan di akhir zaman akan semakin bertambah-tambah. Saya percaya bidang penginjilan, bidang pelayanan juga harus memasuki ranah ini. Bidang penginjilan harus memasuki era yang baru ini, di mana penginjilan, ya memang kita tetap harus menginjil di dunia nyata, ya memang kita harus tetap melayani di dunia nyata. Namun saat video ini dibuat, kita sekarang sedang ada di pandemi COVID-19, dan kita tidak bisa melakukan penginjilan keluar. Kita nggak bisa bertemu dengan banyak orang, kita nggak bisa buat KKR, kita nggak bisa buat ibadah penginjilan. Tapi kita bisa mengaktifkan sosial media kita, kita bisa mengaktifkan handphone kita bisa mengaktifkan gadget kita buat sesuatu di sosial media kita untuk menginjil, untuk memberitakan Yesus, untuk memberitakan kabar baik. Ya memang di zaman ini banyak sekali konten-konten buruk di sosial media, banyak sekali hal-hal buruk di sosial media. Hari ini tugas kita sebagai anak Tuhan, tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk memerangi hal-hal buruk itu, untuk mengalahkan hal-hal buruk itu. Ya memang mereka datang dengan sangat banyak, yaitu hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengandung kekerasan, yang mengandung pornografi di sosial media. Namun kita anak-anak Tuhan, biarlah kita menyampaikan kabar baik, kita membuat konten-konten yang baik, kita membuat hal-hal positif, kita perangi itu semuanya, dan kita pasti bisa mengalahkannya. Karena Alkitab mengatakan, roh yang ada pada kita, yaitu Roh Kudus, jauh lebih besar dari segala roh apapun yang ada di dunia ini. Saya percaya segala roh kenajisan, roh pikiran kotor, segala roh apapun itu kalah karena kuasa Roh Kudus. Karena saya tahu kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang paling besar dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, saya nggak pandai pakai media sosial, saya nggak pandai. Ya, dan dengan rendah hati juga, ada banyak pendeta yang, saya bukan pendeta ya, ya saya bukan pendeta, tapi ada beberapa pendeta yang sudah datang kepada saya, yang sharing tentang saya, meminta saran saya tentang bagaimana membuat pelayanan media sosial. Saya tahu pelayanan media sosial saya bukanlah satu pelayanan yang besar, tapi bagi saya ini satu pelayanan yang besar. Bagi saya ini adalah satu pelayanan yang luar biasa, ini adalah satu mukjizat. Saya bukanlah orang luar biasa, saya bukan orang hebat, tapi karena saya tahu Tuhan saya hebat, Tuhan kasih perkara-perkara yang besar kepada saya, satu demi satu Tuhan kasih. Itu sebabnya para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, ayo belajar, khususnya engkau anak-anak muda, mari isi media sosialmu. Saya sungguh diberkati lihat anak-anak muda banyak, apalagi dari timur Indonesia sana. Ketika ada postingan yang memberkati, ketika ada tulisan-tulisan yang memberkati, mereka men-share-nya ke Facebook mereka menyimpannya di Instagram mereka sebagai koleksi. Ya, saya sungguh-sungguh terharu, diberkati. Kenapa? Karena begitu banyaknya. Saya berpikir, kenapa bisa sampai segini men-share postingan saya. Tapi saya tahu itu semua kuasa Tuhan. Saya tahu itu semua karena kuasa Roh Kudus. Bukan karena kuat agak saya, bukan karena kepintaran editing saya, bukan karena kepintaran desainer saya, bukan karena kepintaran teologi saya, tapi karena kuasa Tuhan, karena kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kobarkan api Roh Kudusmu, aktifkan Roh Kudusmu. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang mengenal Yesus. Saya percaya di akhir zaman ini, di hari-hari yang terakhir ini, ada penuaian jiwa-jiwa yang besar. Sebagaimana hamba Tuhan besar di Indonesia ini menubuatkan bahwa akan terjadi Pentakosta ketiga, di mana jiwa-jiwa akan dituai untuk Tuhan. Dan saya percaya inilah masanya. Dan pertama sekali, dan mulai sekarang ini kita gunakan media sosial kita. Karena lihat baik-baik apa kata Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya orang Indonesia, saya ada di kota Medan. Saya nggak bisa pergi ke sana, saya nggak bisa pergi ke luar negeri, bahkan ya saya sudah dipanggil ke beberapa tempat di Indonesia ini, tapi saya tidak bisa berangkat sekarang, dan saya belum punya bekal yang cukup. Tapi lewat media sosial saya, lewat yang saya katakan ini, biarlah Injil diberitakan. Saya ada di kamar kecil saya ini, sebagaimana para rasul, 120 orang murid Yesus, 120 orang percaya itu, mereka ada di loteng Yerusalem, tempat kecil, tapi mereka penuh Roh Kudus, tapi mereka menyalakan api Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Dan dari kamar yang kecil itu, dari loteng Yerusalem itu, Injil sampai kemana-mana ke seluruh dunia ini. Karena apa? Karena kita harus menggenapkan perintah Tuhan Yesus. Dan Injil kerajaan ini, dalam Matius 24 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Setelah itu tibalah kesudahan, di mana Yesus datang menjemput kita. Apalagi yang kita sibukkan dunia ini, mari kita menginjil. Gunakan media sosial kita, gunakan handphone kita, gunakan gadget kita.
belajar. Itu dia yang penting, belajar. Saya juga belajar. Dulu awal-awal saya buat pelayanan media sosial, puji Tuhan, saya memulai pelayanan media sosial saya mungkin sudah sedikit terlambat menurut saya ya. Saya memulai bulan Juli 2019 yang lalu. Dan saya bingung kenapa Tuhan tidak ada yang melihat, kenapa tidak ada yang menyukai, tidak ada yang men-share, tidak ada. Yang komen pun saya sendiri yang komen. Ya, tapi kenapa seperti ini Tuhan? Gimana ini? Apakah saya menyerah? No, saya tidak menyerah. Tuhan hidupkan satu ayat dalam hati saya, kalau aku setia pada perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang besar. Nah, saat ini puji Tuhan untuk di halaman Facebook sudah mencapai hampir 2.400 likers. Itu satu mukjizat bagi seorang yang bukanlah pendeta. Saya bukan seorang pendeta, saya nggak terkenal di gereja saya. Saya nggak punya banyak orang-orang, tapi Tuhan kirimkan, Tuhan berikan hikmat kepada saya bagaimana cara menjangkau orang-orang. Puji Tuhan, saya juga dari bidang ekonomi dan mengerti mengenai pemasaran. Jadi match ya. Itu Tuhan kita, luar biasa saudara. Itu sebabnya mulai hari ini, mari kita gerakkan hati kita kobarkan api Roh Kudus itu, sehingga penginjilan Injil berita kabar baik tentang Tuhan Yesus sampai kepada seluruh dunia lewat media sosial kita. Mari kita gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang baik. Mari kita gunakan media sosial kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita gunakan media sosial kita untuk mendapatkan mahkota kemuliaan di sorga yang kekal selama-lamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya sangat sukacita menyampaikan ini kepada saudara. Kiranya kita semuanya bergerak. Mari kita belajar, amin. Kita bukan hanya belajar teologi ya, kita bukan hanya belajar bagaimana cara berbicara. Ya, kita juga harus belajar itu, tapi kita juga harus butuh Roh Kudus. Kita belajar desainer saat kita edit atau mendesain bagaimana bagaimana yang mau kita tampilkan di media sosial kita. Tapi kalaupun saudara tidak punya itu, saya berdoa kira saudara mau men-share tulisan-tulisan baik, tulisan-tulisan penginjilan dari hamba-hamba Tuhan yang dipercaya dan diurapi Tuhan. Dan saudara terima kuasa Roh Kudus, sehingga ketika saudara men-share dan membagikannya, orang-orang melihat, orang-orang diberkati, orang-orang percaya pada Yesus. Amin. Saya sudah dapatkan banyak kasus selama 1 tahun ini, betul. Yang saya tanyakan kepada salah satu teman saya, seorang hamba Tuhan, dia mahasiswa teologi di Jakarta. Dia saya katakan di abangan saya, "Bang, kok berat-berat kali sih kasus yang aku dapat." Yang perceraian lah, yang aborsi lah, kok kayak gitu kali lah ya kan. Tapi dia katakan, "Dekku, itu masih perkara kecil. Tuhan mau kasih yang lebih besar lagi." Dan saya katakan, I'm ready, aku siap. Itu sebabnya saya mau terus berbahasa roh, saya mau terus penuh dengan Roh Kudus, mengobarkan api Roh Kudus. Mari kita menyala-nyala, amin. Mari kita semangat, jangan padamkan api kita sampai Yesus datang kedua kali. Dia berkata, "Sabarlah hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu." Haleluya. Kiranya video ini bisa memberkati saudara. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini untuk mengembangkan. Saya nggak butuh subscriber, ya. Itu hanya bonus. Kalau saudara mau subscribe, itu hanya bonus yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena saya kejar itu mahkota kemuliaan. Saya nggak kejar likers, saya nggak kejar uang karena penginjilan, no. Saya nggak kejar ketenaran, tapi itu bonus yang Tuhan berikan. Kalau saudara subscribe, itu bonus yang Tuhan berikan. Kalau saudara like, itu bonus yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya percaya ada upah di sorga, itu mahkota kemuliaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.